Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan ridhonya kita dapat mengawali malam kita hari ini dengan terlebih dahulu melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan 2 rakaat ba'diyah maghrib. Kita luangkan waktu duduk di majelis ilmu sampai nanti insyaallah kita laksanakan salat isya secara berjamaah. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rangkaian ibadah yang kita laksanakan itu menjadi ibadah yang makbulah, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah yang diberikan ganjaran pahalanya. Apatah lagi memang kita sedang berada pada 1 bulan, yaitu bulan haram, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memuliakan setiap amal ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan haram, bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan akan menjadi asbab, akan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kaidah fikih yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini, di mana kaidah itu berbunyi man ista'jala syai'an uqiba bihirmanihi. Man ista'jala syai'an, barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu. Saya ulang, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu qabla awanihi, sebelum saatnya, sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, akan diiqab, akan dihukumi bihirmanihi, bahwa dia menjadi haram
untuk dia mendapatkan sesuatu itu. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, sebelum waktunya, uqiba, dia diiqab, nah dihukumi bihirmanihi, dengan keharaman untuk dia mendapatkan sesuatu itu. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami maksud dari kaidah ini, kita sampaikan contoh yang terkait dengan masalah faraid, dengan masalah warisan. Misalnya dalam ilmu faraid paling tidak ada 3 sebab, tetapi dalam konteks kita hari ini tinggal 2 sebab. Nah, ada 2 sebab orang bisa memiliki hubungan kewarisan. Sebab yang pertama itu adalah sebab nasab, sebab ada hubungan darah. Sebab nasab atau sebab hubungan darah itu menjadi sebab utama antara satu dengan yang lain itu punya hubungan kewarisan, di mana apabila yang satu meninggal dunia, itu berarti yang satu lagi punya hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh si mati. Ahli waris yang disebabkan karena hubungan nasab itu bisa hubungan yang ke atas. Kalau dalam ilmu faraid itu namanya usulul mayit, ke atas, atau disebut juga dengan ubuwah, jadi jalur ayah kakek ke atas. Bisa juga hubungan ahli waris yang disebabkan oleh nasab itu hubungan ke bawah yang disebut dengan furu', nah, seperti anak, seperti cucu, dan terus ke bawah. Kalau ke atas itu ada ayah, ada ibu, ada datuk, ada nenek. Lalu ahli waris yang disebabkan atau hubungan waris yang disebabkan oleh nasab itu bisa dalam bentuk kesamping yang disebut dengan al-hawashi. Maka itu juga menjadi sebab orang dengan satu mendapatkan hak kewarisan dengan yang lain. Di situ ada saudara, saudara kandung, seayah, seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Ada saudara sebapak yang laki-laki maupun perempuan. Juga ada saudara seibu yang laki-laki dan perempuan. Lalu ada hubungan ke samping atas yang disebut dengan hubungan umumah, hubungan kepamanan. Yang berhak mendapatkan warisan itu adalah saudara laki-laki ayah yang sekandung, saudara laki-laki ayah yang seayah. Jadi saudara laki-laki ayah yang seibu itu tidak masuk, dan tidak masuk dia kepada kelompok yang berhak mendapatkan ahli waris. Jadi paman, paman dari ayah, paman dari yang meninggal dunia itu ke atas, samping atas, kemudian turun ke bawah. Yang berhak menerima waris itu anak saudara, anak saudara kandung, anak saudara seayah, anak saudara seibu tak dapat lagi, tak masuk lagi sebagai kategori ahli waris. Kemudian yang berikutnya ahli waris itu anak paman sekandung dan anak paman seayah. Itulah kelompok
ahli waris yang berhak mewarisi di saat ada orang yang meninggal dunia yang disebabkan oleh hubungan nasab atau hubungan darah. Lalu sebab yang kedua itu adalah sebab adanya hubungan pernikahan atau hubungan perkawinan. Maka suami istri ya selama hubungan perkawinan itu masih ada, maka mereka punya hubungan kewarisan, di mana ketika salah seorang dari mereka meninggal dunia, itu berarti yang masih hidup adalah ahli waris. Suami meninggal dunia, itu berarti adalah istri adalah ahli waris. Dan kalau istri yang meninggal dunia, itu berarti suami adalah ahli waris yang disebabkan karena adanya hubungan perkawinan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab orang punya hubungan kewarisan. Dalam konteks kita hari ini hanya dua sebab itu saja. Yang pertama sebab nasab, hubungan darah, dan yang kedua adalah sebab adanya hubungan perkawinan seperti suami dan istri tadi. Lalu kewarisan belum bisa terlaksana sekalipun sudah ada sebab. Sebab nasab sudah ada, sebab hubungan perkawinan sudah ada, tetapi pelaksanaan kewarisan itu tidak hanya cukup dengan adanya sebab, tetapi paling tidak dia mesti ada rukun dan syaratnya. Rukun kewarisan itu yang pertama adanya al-muwarris. Al-muwarris itu berarti orang yang akan mewariskan hartanya itu kepada ahli waris. Nah, al-muwarris ini syaratnya dia mesti telah meninggal dunia. Jadi kalau saya sebagai ayah lalu meninggal dunia, itu berarti harta yang saya punya itu boleh berpindah kepada ahli waris saya. Tetapi selama saya masih hidup, itu berarti belum ada yang namanya kewarisan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang namanya warisan ketika orang yang masih hidup itu membagikan hartanya kepada ahli warisnya. Nah, seperti saya katakan tadi, saya yang masih hidup lalu membagikan harta kepada anak-anak saya, itu tidak masuk dalam kategori warisan, karena warisan itu ada syaratnya. Rukunnya yang pertama tadi adalah al-muwarris. Tetapi al-muwarris itu harus penuh syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya dia telah meninggal dunia. Jadi kalau saya sudah pasti meninggal dunia, itu berarti sudah terpenuhi syarat sebagai muwaris. Baik meninggal dunianya itu meninggal dunia yang disebut dengan mati hakiki. Sebab mati ini juga banyak bentuknya. Yang pertama mati hakiki. Mati hakiki itu mati yang diketahui, di mana orang lain menyaksikan kalau dia betul-betul telah meninggal dunia, nampak jenazahnya, apatah lagi sempat pula ikut menyelenggarakan fardu kifayahnya. Mati yang seperti itu namanya mati hakiki. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tetapi ada kategori mati yang kedua yang disebut mati hukmi. Mati atas putusan hukum.
Apa misalnya? Beberapa waktu yang lalu, penumpang pesawat Malaysia Airlines yang terbang dari Kuala Lumpur menuju Beijing, tetapi kemudian baru beberapa menit take off, maka pesawatnya kemudian tak diketahui, entah dia meledak, entah dia jatuh ke laut, bahkan sampai akhirnya tak tahu kemana pesawat itu keberadaannya. Setelah dilakukan pencarian secara maksimal juga tidak bisa diketahui, maka keluarlah putusan negara bahwa semua penumpang itu ditetapkan kematiannya. Itu berarti matinya disebut mati hukmi, dan setelah ditetapkan kematiannya itu berarti terpenuhi syarat seorang mewaris, hartanya boleh diwarisi oleh ahli waris. Ada yang ketiga yang disebut dengan mati takdiri. Mati takdiri, mati yang dianggap mati. Apa contohnya? Sebagian besar masyarakat kita itu selalu pergi merantau bertahun-tahun. Ya, orang-orang kampung kita dulu merantaunya ada yang ke Malaysia misalnya. Tetapi kemudian tak diketahui apakah dia masih hidup atau dia sudah mati. Dalam bahasa fikihnya itu bisa disebut dengan mafqud. Orang yang dikategorikan mafqud atau orang yang hilang, orang yang putus informasi. Lalu bagaimana cara untuk menetapkan bahwa dia dihukum atau ditetapkan atau dianggap hidup atau dianggap mati? Itu bisa dengan cara menengok orang-orang yang sebaya, orang-orang yang seumur dengannya yang ada di tempatnya itu. Artinya kalau orang-orang yang seumur, orang-orang yang sebaya di kampungnya itu masih hidup, itu berarti dia mesti dianggap hidup. Tetapi kalau orang-orang yang seumur, yang sebaya dengannya sudah pada mati semua, dia dianggap mati. Itu namanya mati takdiri. Nah, lalu rukun waris yang kedua itu adalah al-waris. Al-waris itu berarti kelompok orang yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh al-muwaris. Nah, al-waris dia boleh menerima warisan kalau dia masih dalam keadaan hidup ketika al-muwaris meninggal dunia. Saya punya hak waris dari ayah saya yang meninggal dunia. Kalau di saat ayah saya meninggal dunia, saya masih hidup. Tapi kalau saya lebih dulu mati dari ayah saya, itu saya tak punya hak mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh ayah saya. Sekalipun saya punya istri, sekalipun saya punya anak, itu tidak bisa pindah. Karena syarat al-waris, dia masih dalam keadaan hidup di saat al-muwaris meninggal dunia. Nah, persoalan inilah yang selalu Bapak Ibu menjadi biang, menjadi biang sengketa di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang terkait dengan pelaksanaan pembagian warisan. Anak saya bisa saja nuntut, ayah saya kan anak datuk. Datuk meninggal dunia, tentu ayah saya ada hak warisan. Karena ayah saya sudah mati, tentu pindah kepada saya sebagai cucu. Kira-kira seperti itu. Dalam hukum faraid murni, itu tidak berhak saya sebagai anak mendapatkan warisan dari ayah saya atau dari ibu saya kalau saya lebih dulu mati dari mereka. Oleh karena itu syarat al-waris baru boleh menerima warisan itu kalau dia masih dalam keadaan
hidup. Apakah hidupnya hidup hakiki atau hidupnya tadi hidup hukmi atau hidup takdiri. Sama juga dengan mati tadi. Nah, lalu yang ketiga, rukun yang ketiga dari warisan itu adalah al-maurus, yaitu harta yang akan diwariskan. Mewaris ada, al-waris ada, tapi hartanya tak ada. Apa yang mau dibagi? Tak mungkin pula. Maka ada rukun yang ketiga, yaitu al-maurus, harta yang akan diwariskan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah dia disebut al-maurus, itu berarti dia sudah tidak ada lagi kaitannya dengan hak-hak orang lain. Jadi kalau saya mati meninggalkan harta, itu bukan maurus namanya, itu namanya tirkah atau peninggalan. Belum jadi maurus, jadi belum bisa langsung diwarisi, karena harta yang saya tinggalkan ini itu masih ada hak orang lain. Mungkin saya punya hutang yang mesti diselesaikan, ambil dari peninggalan, harta peninggalan saya untuk melunasinya, atau saya ada wasiat untuk memberikan sebahagian harta saya kepada orang yang saya wasiatkan, maka ambil dulu harta yang saya tinggalkan itu untuk memenuhi wasiat yang saya tinggalkan. Kalau sudah terbebas dari hak-hak yang bersangkutan dengan orang lain, utangnya sudah dilunasi, wasiatnya sudah disunaikan, barulah berubah dari tirkah itu menjadi maurus, yang itu menjadi hak bagi setiap ahli waris. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kaidah tadi, sekarang ahli waris anak-anak dari orang tua, misalnya, di mana anak-anak itu adalah pewaris pertama. Jadi kalau saya meninggal dunia, ada harta, ahli waris utama saya itu anak-anak saya. Kalau itu ke bawah, dan ayah ibu saya yang masih hidup. Yang ke samping belum, karena saya punya anak, apalagi kalau ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka semua ahli waris yang lain, kecuali ayah ibu, itu semuanya tertutup, semuanya terhijab. Lah, oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Tapi kapan perpindahan harta al-muwaris kepada waris atau kepada ahli waris? Ketika al-muwaris telah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, belum boleh. Kalaupun dibagi, tidak warisan namanya. Bisa jadi hibah, ya, bisa jadi hadiah, terserah apa akadnya, tetapi belum menjadi harta warisan. Maka lucu kalau ada orang membagikan harta di saat dia masih hidup dengan pola bagi warisan, itu tidak memenuhi kriteria sebagai harta warisan. Sebab harta warisan tadi syaratnya al-muwaris mesti mati, lah al-waris mesti dalam keadaan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu kalau ada calon ahli waris tidak bersabar, ayah sudah lama sakit atau emaknya sudah lama sakit, tapi tak mati-mati, sementara dia sudah punya keinginan untuk mendapatkan hak warisan. Ini yang selalu terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau selamanya ayahnya belum mati, selama emaknya belum mati, hartanya belum boleh dibagi sebagai bentuk warisan. Nah, sekarang calon pewaris mencari cara bagaimana supaya bapaknya mati, bagaimana supaya emaknya mati, lalu dia bunuh. Itulah yang dimaksud oleh kaidah tadi, man istajala syai'an qabla awanihi
barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, anak tergesa-gesa untuk mendapatkan warisan yang syaratnya tadi orang tuanya mesti mati dulu, lalu dia bunuh padahal waktu dapat warisan itu belum. Man istajala, barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu qabla awanihi, sebelum saatnya, sebelum waktunya. Karena lama betul ayahnya belum mati juga, dia bunuh. Itu berarti dia melakukan perkara yang tergesa-gesa sebelum saatnya. Dan kalau itu dia lakukan, kata kaidah, ukiba bihirmanihi, dia diikut, dihukumi dengan apa? Haram untuk dia mendapatkan haknya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak membunuh ayah dengan maksud supaya cepat harta warisan dia terima, lah malah sebaliknya, haknya sebagai ahli waris itu dihukumkan haram untuk dia menerima warisannya. Lah, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, la yarisu lil qatil. Coba, tidak ada hak waris. Jadi kalau sudah tidak ada hak waris, bagi siapa? Lil qatil, bagi si pembunuh. Maksudnya membunuh calon mewaris. Dengan tergesa-gesa dia bunuh. Maksud dia membunuh itu, kalau ayahnya sudah mati, tentu harta akan pindah kepada dia sebagai ahli waris. Tetapi malah sebaliknya, dengan perbuatannya tergesa-gesa untuk dapat waris lalu membunuh ayahnya atau ibunya, ukiba bihirmanihi, dia malah diikut, diberi hukum, diberi sanksi untuk menjadi haram mendapatkan haknya itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun berlaku dan dikategorikan sebagai membunuh. Kalau membunuh dengan menggunakan alat yang bisa mematikan, jelas itu namanya ya qatlul amad, membunuh dengan sengaja. Yang ambil pisau lalu cucukkannya mati, membunuh. Tetapi ada juga yang orang menganggap itu tidak membunuh. Misalnya orang tua kita itu sudah lama menderita sakit, bertahun-tahun tak sembuh-sembuh. Lalu kata si anak, tak tahan saya menengok penderitaan ayah, sakitnya itu tak sembuh-sembuh. Lah, lalu dia datang ke dokter, dok, saya tak tega melihat ayah saya menderita seperti ini. Saya pingin misalnya supaya dia secara pelan-pelan mati. Dalam istilah medis Bapak Ibu, itu namanya eutanasia. Nah, orang-orang yang bekerja di bidang medis itu paham. Eutanasia ini dalam terminologi yang diambil dari bahasa apa namanya, bukan bahasa Inggris ya, bahasa yang selalu diambil untuk membuat istilah itu dari bahasa bahasa Latin. Nah, bahasa Latin yang kalau diterjemahkan eutanasia itu mati dengan cara pelan-pelan. Bagaimana caranya? Oleh dokter, bisa jadi dia disuntik. Oleh dokter, bisa jadi dia diberi katakanlah semacam apa namanya kapsul, yang kalau itu dia makan atau dia telan atau melalui suntikan itu secara pelan-pelan, pasien mati. Itu namanya eutanasia. Sekalipun sang anak tadi alasannya tak tega
menengok deritanya ayah atau ibunya sehingga dia pingin secara pelan-pelan ayah atau ibunya itu mati, itu pun dikategorikan sebagai membunuh yang kemudian menghilangkan haknya sebagai ahli waris. Itu masuk dalam kaidah tadi, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan persoalan pembagian harta warisan ini, di samping tadi ada sebab hubungan darah, hubungan nasab, dia juga mesti memenuhi rukun dan syarat. Nah, di antara rukunnya tadi ada al-muwaris, ada al-waris, ada al-maurus dengan syaratnya masing-masing. Al-muwaris yang mesti mati, lah, al-waris dia mesti hidup, al-maurus itu sudah tidak ada lagi kaitannya dengan harta orang lain, seperti hutang piutang, seperti wasiat yang mesti ditunaikan, pun itu belum segera bisa dilaksanakan pembagian warisan. Ditengok dulu tentang mawaniknya, manik atau mawaniknya. Sebab ada rukun syarat terpenuhi, itu belum bisa kita langsung membagikan warisan. Kita harus memperhatikan dulu ada atau tidak maniknya, ada atau tidak mawaniknya atau penghalangnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebab ada hubungan nasab, sebab ada hubungan perkawinan, rukun terpenuhi, ada al-muwaris, syaratnya sudah mati. Rukun yang kedua ada al-waris, dia masih hidup. Ada al-maurus, hartanya sudah dibayarkan hutang, diselesaikan wasiatnya. Tetapi kalau ada manik, penghalang untuk dia mendapatkan hak warisnya itu, maka dia menjadi terhalang untuk mendapatkan haknya. Maka manik yang pertama itu adalah membunuh. Seperti dalam hadis Nabi tadi, la yarisu lil qatil, tidak ada hak untuk mewarisi bagi si pembunuh. Si pembunuh itu maksudnya membunuh orang yang seharusnya memberikan hartanya di saat dia meninggal dunia. Lalu yang menjadi manik selain dari membunuh itu adalah berbeda agama. Nah, Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah, tidak saling mewarisi, ya, tidak saling mewarisi orang muslim dengan orang kafir, tidak mewarisi orang kafir terhadap orang muslim. Nah, kenapa? Karena berbeda akidah, berbeda keyakinan, atau berbeda agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, satu ketika saya pernah diminta untuk ikut membagi warisan, ya, di Bangkinang Kota ini. Saya tidak perlu sebut siapa, karena ayah mereka atau suami dari ibu itu meninggal dunia. Sesudah Isya saya dijemput, dibawa ke rumah kediamannya untuk menentukan siapa-siapa ahli waris dan berapa besaran dari masing-masing ahli waris itu. Singkat cerita, saya kemudian ingin tahu anak dari almarhum itu siapa saja, berapa orang. Kalau ada yang sudah meninggal dunia, berapa orang meninggal dunia mendahului almarhum, berapa orang istrinya, ya, yang masih ada hubungan ikatan perkawinan. Akhirnya saya pun dapat informasi istri satu masih hidup.
masih dalam ikatan perkawinan. Anak dari bapak almarhum itu 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Nah, berarti kan ahli waris yang lain tak dapat. Saudara ayahnya tertutup. Berapapun banyak saudaranya, mau kandung dia, mau seayah dia, mau seibu dia, itu pasti tak dapat lagi. Nah, kalau jalur ke bawah, cucu tak dapat, karena masih ada anak yang berhak mewarisi. Saya tanya ke atas, bapak ini yang meninggal dunia ada ayahnya atau tidak? Ada ibunya atau tidak? Ada datuk atau neneknya atau tidak? Tidak. Jadi yang menerima hak warisan itu di samping istrinya adalah ke-6 anaknya, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Lalu pada malam itu saya tengok cuman ber-5, yang perempuannya tak ada 1. Saya tanya ke ibu, Bu, tadi katanya anak ibu 6, tapi saya tengok sekarang adanya 5, 2 laki ada, tapi yang perempuan cuma 3. Yang 1 kemana? Bisa saja dia tidak hadir. Lah, pertanyaan saya itu kemudian menyebabkan ibu itu menangis. Saya menengok ibu itu menangis, berkesimpulan berarti anak ini sudah meninggal dunia dalam benak saya. Tetapi belum kesimpulan saya itu bulat, abangnya yang tua membisikkan ke saya, Ustaz, yang tak ada itu adik bungsu kami. Kenapa? Karena dia pindah agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adiknya yang bungsu itu pindah agama, ikut suaminya. Sebelum dia ikut suami, suaminya dulu pernah masuk Islam untuk bisa nikah. Jadi suaminya itu nikah dengan adik bungsunya tadi itu dan sudah menjadi muslim. Tetapi kemudian punya anak 1. Bapak Ibu, ini mungkin menjadi pelajaran untuk kita. Suami buat ulah, balik dia ke agama lamanya. Balik dia ke agama lamanya. Anak ibu yang tadi bungsu itu barangkali berpikir daripada hilang suami, mungkin lebih baik hilang agama. Akhirnya ikut pindah, Bapak Ibu, ikut pindah hidup, tapi dia sudah pindah agama. Yang menyebabkan ibu itu sangat bersedih adalah satu-satunya keluarga itu, anak bungsunya itu tamat pesantren, pandai ceramah lah, karena dia biasanya di pondok itu diajar muhadarah. Sekarang anak satu-satunya yang tamat pesantren itu pula lah yang kemudian meninggalkan keluarganya, pindah ikut agama suaminya. Lalu kata sang ibu, anak kami itu masih hidup Pak Ustadz, dengan kondisinya yang tadi seperti itu. Apakah dia itu punya hak waris dari ayahnya? Coba Bapak Ibu tengok, nasab ada, dia hubungan darah karena dia anak kandung dari sang ayah. Sebab sudah ada nasab, rukun sudah terpenuhi, ayahnya sudah meninggal dunia, dia masih hidup lah, tetapi dia ada manik, penghalang untuk dia mendapatkan hak warisnya itu disebabkan karena berbeda agama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hubungkan dengan kaidah tadi, maka manik yang pertama yang menyebabkan orang tidak punya hak untuk mendapatkan hak warisnya itu karena perbuatan yang tergesa-gesa sebelum saatnya. Dia kemudian menghilangkan nyawa calon al-muwaris seperti ayah atau ibunya, malah dia tak
mendapatkan haknya, haram kemudian dia mendapatkan hak warisnya itu. Itulah yang dimaksud oleh kaidah kita malam hari ini, man istajala syai'an qabla awanihi, orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, uqiba bihirmanihi, lalu dia diberi iqab atau dihukumi dengan keharaman untuk mendapatkan haknya. Dan ini Bapak Ibu, dalam kitab-kitab qawaid fikih juga dijelaskan contohnya. Kalau tadi contohnya adalah dalam kasus faraid, termasuk contohnya dalam hal wasiat. Misalnya seseorang berwasiat. Nah, wasiat itu adalah keinginan seseorang untuk memberikan sebahagian hartanya, apakah kepada ahli waris tertentu atau orang tertentu. Tetapi wasiat kapan bisa dilakukan? Kalau dia sudah meninggal dunia. Jadi wasiat itu bisa dilaksanakan kalau yang berwasiat sudah meninggal dunia. Misalnya Pak Ajeri berwasiat, nanti Pak Ustadz, kalau saya meninggal, sebagian harta saya wasiatkan untuk Ustadz. Tetapi kan wasiat itu belum terlaksana, kecuali yang berwasiat sudah meninggal dunia. Saya karena tahu sebagian hartanya akan diwasiatkan kepada saya, supaya saya dapat, saya cari jalan, dia mati. Malah hak saya menerima wasiat itu menjadi haram untuk diterima. Itu pun masuk dalam kategori, dalam kaidah yang tadi kita sampaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terkait dengan harta warisan ini, janganlah mencari cara, janganlah mencari hela, berjalanlah seperti apa adanya. Kalau dia sudah betul-betul meninggal dunia, terpenuhi rukun dan syaratnya, tidak ada mani, itu berarti menjadi hak seutuhnya dari ahli waris yang masih hidup, ya, yang tadi bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping atas dan ke bawah, kalau disebabkan karena hubungan nasab atau disebabkan hubungan pernikahan seperti suami dan istri. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat menjadi pemahaman bagi kita semua, ya, terkait dengan kaidah dan dihubungkan dengan masalah pelaksanaan pembagian warisan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.